Halo semua, dalam video ini saya akan membahas mengenai jurnal mata kuliah pengantar akuntansi 1 dosen pengampu Ibu Purwati WW MBA AKCA Politeknik LPP Yogyakarta. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah untuk menerapkan jurnal dalam pengakuan akuntansi, mengidentifikasi konsep debit kredit, menjelaskan saldo normal dan perbedaannya setiap tahun, menerapkan sistematika pencatatan akuntansi, membuat jurnal dengan bentuk jurnal yang sesuai dengan jenis perusahaan, dan terakhir, menggunakan konsep debit sesuai dengan kasus akuntansi. Sebelum mempelajari hal tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu jurnal. Nah, jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi, baik mempengaruhi ataupun dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Selanjutnya, kita ke fungsi jurnal sebagai catatan sistematis dalam pencatatan bukti transaksi. Itu ada 5. Yang pertama, fungsi pencatatan, yaitu fungsi yang untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, fungsi historis, yaitu pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi, atau jurnal yang menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu pencatatan dalam jurnal yang merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Yang keempat, fungsi instruksi, yaitu catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum adalah berfungsi memberikan perintah atau penunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif ini berfungsi dalam pencatatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Konsep debit dan kredit. Debit adalah kode perkiraan akun, jenis aset, dan beban akan bertambah nilainya jika didebit, sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan akan berkurang jika didebit. Debit letaknya selalu di kiri. Dan yang kedua adalah kredit. Kredit adalah kode perkiraan akun, jenis liabilitas, ekuitas, dengan pendapatan akun bertambahnya nilai jika dikredit, sedangkan aset dan beban akan berkurang jika dikredit. Selanjutnya, saldo normal. Apakah itu saldo normal? Saldo normal adalah suatu ketetapan dalam akuntansi untuk mengetahui posisi debit dan kredit suatu akun atau rekening yang menjadi prinsip pasangan. Berikut adalah tabel saldo normal. Penjelasannya yaitu, jika aset bertambah, maka catatlah posisi debit, sedangkan jika berkurang, maka tempatkan pada posisi kredit. Yang kedua, saat utang bertambah, maka catatlah pada posisi kredit, lalu jika berkurang, ada pada posisi debit. Jika modal bertambah, catatlah pada posisi kredit. Sebaliknya, jika berkurang, maka ada di posisi debit. Kalau pendapatan bertahan, catat pada posisi kredit. Jika berkurang, maka di posisi debit. Terakhir, jika beban bertambah, maka bisa dicatat pada posisi debit. Namun jika berkurang, dicatat pada posisi kredit. Jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal yang mencatat seluruh transaksi dalam satu kesatuan berdasarkan urutan waktu. Yang terdapat isi dari jurnal umum yaitu terdapat kolom tanggal, kolom akun atau keterangan, kolom referensi, kolom debit, kolom kredit, dan halaman. Jurnal khusus dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi secara spesifik berdasarkan jenis sesuai kebutuhan perusahaan. Jenis jurnal khusus yang sering digunakan adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Proses pencatatan dalam jurnal. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjualan.
penjurnalan. Pedoman dasar yang harus diikuti dalam menyusun jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, kita harus mengidentifikasi transaksi dan dokumen sumbernya. Yang kedua, menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang ketiga, menetapkan apakah masing-masing akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi. Yang keempat, menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit akun dengan menerapkan hukum debit dan kredit. Dan yang terakhir, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Langkah-langkah dalam menulis jurnal yaitu catat tanggal pada waktu memulai suatu halaman jurnal, tulis tahun buku pada baris atas kiri dari kolom tanggal. Pencatatan dilakukan secara historis atau berurutan karena sesuai dengan fungsi penjurnalan. Yang kedua, catat ayat debit, catat nama akun yang didebit dalam bulan berikutnya pada baris yang sama dengan tanggal. Masukkan jurnal uang ke dalam kolom debit seperti pada tampilan layar. Yang ketiga, catat ayat kredit pada baris berikutnya agak ke dalam, catat akun yang harus dikredit, kemudian masukkan jumlah uang pada kolom kredit. Pencatatan agak ke dalam memudahkan untuk mengenali yang mana pendapatan, yaitu debit, dan yang mana yang kredit. Yang keempat, penjelasan keterangan pada baris berikutnya di bawah ayat kredit agak ke dalam, catat akun mengenai transaksi. Pencatatan keterangan ini berguna untuk memudahkan kita untuk mencatat apa keterangan beban yang dibayarkan atau pendapatan yang didapatkan. Yang atau yang terakhir, posting referensi atau penunjuk pembukuan belum digunakan saat ini. Kolom ini digunakan saat posting ke dalam buku besar seperti tampilan pada layar, belum diisi atau belum digunakan. Dapat dilihat pada tampilan layar merupakan contoh jurnal yang sudah dicatat, baik tanggal, nomor akun, keterangan, dan catatan mengenai pembelian perlengkapan yang didebit dan utang dagang yang dikredit. Itulah penjelasan mengenai jurnal. Terima kasih telah menontonnya sampai habis. Semoga dapat memahami pencatatan dalam jurnal dan akuntansi. Terima kasih.